Kita mulai ibadah Prapaskah minggu kelima Prapaskah di minggu-minggu ini. Kita bernyanyi dari buku ND 443 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh jujur-jujurnya kita menjadi sembuh. Kita patut memuji salib Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui salib keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita peroleh. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah kami hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Amin. Dan bacaan Alkitab untuk minggu ini diambil dari kitab Ibrani 9 ayat 13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 474 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah roh pengertian untuk mendengarkan firman-Mu ini, dan berikan juga kepada kami kekuatan sehingga kami dapat melaksanakannya, dan kami semakin dewasa dalam iman kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dalam minggu-minggu Prapaskah ini diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Judas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Judas mendekati Yesus untuk menciumnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, masa-masa krisis dan sulit terkadang bisa menjadi momen berharga bagi kita untuk mengetahui siapa yang akan sungguh-sungguh setia kepada kita dan yang tidak. Penangkapan Tuhan Yesus untuk disalibkan diawali dengan suatu kisah yang sangat tragis, yaitu pengkhianatan. Setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, datanglah serombongan orang untuk menangkap Dia, dan yang berjalan di depan serombongan orang itu ialah Judas, salah seorang murid dari Tuhan Yesus sendiri yang mengkhianati Dia. Judas adalah salah seorang murid yang selama ini melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan dia ditunjuk sebagai bendahara. Dalam pelayanannya sebagai bendahara, penulis Injil Yohanes menggambarkan bahwa ia adalah seorang pencuri dan sering mengambil uang yang disimpannya dalam kas yang dipegangnya. Kali ini Judas mengambil uang dari para kepala pengawal Bait Allah, imam-imam besar dan ahli Taurat, untuk ditukarkan dengan sebuah ciuman pengkhianatan.
dalam Injil Markus pasal 14 ayat 44 menuliskan bahwa pengkhianat itu telah memberikan tanda kepada para pengawal bait Allah, imam-imam besar dan ahli Taurat, dengan mengatakan bahwa orang yang aku cium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, muridnya sendiri berani menjual dia. Tragis bukan? Situasi seperti inilah yang sebenarnya telah diberitahukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelumnya, terutama pada saat mereka berada di Bukit Zaitun. Tuhan Yesus mengingatkan mereka akan kegoncangan iman mereka dan tidak bersandar pada kekuatan Allah. Tuhan Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa agar mereka tetap siap menanggung segala konsekuensi yang muncul dalam mengikuti Dia. Mereka memang tidak memusuhi Yesus, tetapi mereka gagal untuk setia kepada Yesus, terutama akan perlakuan Judas sang pengkhianat itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah Anda tetap teguh berpegang kepada Kristus dalam perjalanan menuju salib ini? Apabila saudara diperhadapkan dengan banyak ancaman, tantangan, dan penderitaan sebagai konsekuensi dalam mengikut Dia, apakah kita lebih memilih kekayaan, uang, jabatan, dan ketenaran yang ditawarkan dunia ini, sehingga kita mengkhianati Tuhan Yesus dan murtad meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus? Apakah kita lebih memilih jalan pintas dan tidak setia berjalan di jalan salib atau via dolorosa ketika kita menghadapi sakit yang menahun, jodoh yang sudah lama dirindukan, dan lain sebagainya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pengkhianatan itu sungguh kejam dan menyakitkan. Setialah sampai mati dalam mengikuti Dia, Juru Selamat hidup kita itu. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, mampukan kami untuk tetap setia kepada-Mu dalam perjalanan hidup ini, walaupun banyak ancaman, tantangan, dan penderitaan yang bisa kami hadapi. Mampukan kami tetap setia kepada-Mu walaupun banyak tawaran dunia ini, baik itu kekayaan, uang, jabatan, dan ketenaran, sehingga kami meninggalkan Engkau. Amin. Kita bernyanyi dari UKD nomor 86 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.
Shalom Horas.